Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terkasih buat sahabat MS Shalom yang tetap setia mendukung channel ini untuk memberitakan firman Tuhan, menjadi pelayanan buat seluruh umat manusia. Hari ini saya sangat bersyukur di mana 2-3 hari yang lalu channel ini sudah melewati 1000 subscribe. Terima kasih buat semua supportnya. Terima kasih buat semua kerja samanya untuk membangun pelayanan di dunia online. Dan doakan terus channel MS Shalom ini supaya menjadi saluran berkat bagi seluruh orang-orang yang mau menerima keselamatan, yang mau menerima kebenaran di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Dan terima kasih buat kebaikannya. Semua bangsa Indonesia sedang mempersiapkan untuk menikmati di mana hari kemerdekaan Indonesia 76 tahun. Saya rasa kita bangga punya bangsa Indonesia, kita bangga punya bangsa ini, sehingga kita tetap menjadi warga negara yang baik. Namun kita juga memiliki satu hal yang sangat istimewa, di mana kemerdekaan itu sudah ada di dalam Kristus secara rohani, sehingga kita sebagai orang-orang yang sudah percaya di dalam Kristus adalah selalu memiliki pengharapan dan punya masa depan. Oleh karena itu, dalam waktu yang singkat ini saya akan membawa renungan singkat untuk mengisi momen di masa kemerdekaan Indonesia dan juga kemerdekaan secara rohani yang akan kita hidupi. Haleluya. Oleh karena itu saya akan bawa satu tema, yaitu 4 makna kemerdekaan iman di dalam Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang 8 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Lalu dikatakan juga di dalam Galatia pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi kenakan kuk perhambaan. Nah, melatar belakangi makna daripada kemerdekaan ini adalah bahwa kita melihat ke masa lalu bahwa manusia semua di luar Kristus adalah hamba dosa. Kita tahu kalau namanya hamba dosa berarti dia tidak bisa melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, bahkan dia tidak punya pengharapan untuk kehidupan yang kekal. Namun kita perlu memahami setelah Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit, melakukan kemenangan untuk membawa masa depan kepada orang-orang percaya. Perlu kita tahu juga sebelum lebih jauh, saudara, bahwa pemahaman tentang kemerdekaan kita harus meluruskan, karena ada beberapa pemahaman yang keliru tentang kemerdekaan, sehingga mereka mengartikan kemerdekaan itu berpikir bahwa kemerdekaan adalah kehidupan yang tanpa hambatan dan rintangan. Pola pikir seperti ini akan berpikir karena ia orang merdeka, maka ia bebas melakukan apa saja, tidak boleh ada hambatan yang menghalanginya. Ini satu pemikiran yang keliru. Kata kemerdekaan itu bukan berarti kita bebas melakukan apa saja, lalu kita menganggap bahwa tidak ada hambatan, tidak ada rintangan dalam hidup ini. Nah, kita harus meluruskan bahwa pemahaman ini sangat keliru, karena bukan berarti kalau kita merdeka, bukan berarti kita tidak memiliki rintangan, tidak memiliki aturan. Tentunya kita harus tertib dalam hal yang baik. Nah, seperti saya katakan tadi, saudara kasih MS Shalom, saya akan membawakan dengan singkat 4 makna dari kemerdekaan. Yang pertama adalah makna kemerdekaan yang pertama adalah kemerdekaan dari belenggu dosa. Kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 18, demikian firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Lalu dikatakan Roma pasal 6 ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa
Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah hal yang sangat luar biasa, saudara. Di mana kita tahu bahwa kemerdekaan di dalam Kristus itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi ada hal yang sangat bernilai tinggi. Sehingga makna yang pertama adalah kemerdekaan itu adalah memerdekakan kita dari belenggu dosa. Seperti saya katakan tadi, bahwa manusia sebelum dia menerima Kristus, sebelum dia mengenal Allah, sebelum dia percaya kepada Kristus, sesungguhnya dosa dan kutuk akan membelenggu mereka, sehingga mereka selalu melihat ke depan, tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Namun kita lihat Alkitab berkata tadi, bahwa firman Tuhan berkata, saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa dalam Roma pasal 6 ayat 22 dikatakan bahwa, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan telah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Hanya lewat di dalam Kristus mendapatkan pengampunan dan pengampunan dosa, maka orang tersebut akan melihat namanya kehidupan dalam kekekalan. Dia akan mengalami buah-buah dalam kehidupan, dalam pengudusan dan kebenaran. Oleh karena itu kita bersyukur. Makna yang pertama yang kita dapatkan dari kemerdekaan itu adalah bahwa kita sudah dimerdekakan dari belenggu dosa, sehingga kita berhak untuk berbuah dalam kebenaran, berbuah dalam kekudusan, sehingga kita tidak lagi di bawah kutuk dan dosa itu. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, biarlah semangat yang kita dapatkan dari Kristus itu akan terus membawa kita kepada kemenangan. Ada hal ilustrasi yang juga sangat baik dari kata kemerdekaan. Ada 3 kata yang harus dilihat dari kata kemerdekaan, artinya adalah free, yaitu yang pertama V ataupun filter, artinya saringan. Saringan berbicara tentang bahwa semua difilter lewat firman Allah. Dan yang kedua adalah rule, artinya adalah aturan. Kemerdekaan bukan bebas tanpa aturan, tetapi firman Allah adalah menjadi aturan ataupun menjadi rule bagi orang-orang yang percaya. Yang ketiga adalah E, engagement ataupun persetujuan, perjanjian dengan Allah. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan orang percaya yang sudah menerima Kristus, mereka harus mengingat perjanjian dengan Tuhan, di mana Tuhan sudah menjanjikan masa depan dan keselamatan itu, sehingga orang Kristen tidak berhak atas dirinya sendiri, tetapi Tuhan punya kuasa atas hidup orang percaya. Dan yang ketiga adalah expensive, ataupun menyadari bahwa kemerdekaan itu adalah mahal. Jadi harus kita menyadari bahwa kemerdekaan itu adalah mahal, sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan kemerdekaan itu, tetapi kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan Tuhan, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Nah, makna yang kedua dari kemerdekaan ialah merdeka dari maut. Kalau tadi kan dari belenggu dosa, sekarang dari maut. Maut berbicara tentang adalah kematian yang kekal ataupun neraka. Tetapi dengan hidup dalam Kristus kita dimerdekakan dari itu. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita tahu bahwa manusia di luar Kristus, mereka hidup di dalam dosa. Mereka hidup di bawah hukum maut. Mereka tidak punya pengharapan. Mereka tidak punya masa depan. Mereka tidak ada harapan untuk masuk kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena mereka di bawah hukum dosa.
Tetapi oleh karena Kristus memberikan kasih karunia, memberikan hidupnya, supaya kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, sehingga kita tidak perlu takut lagi tentang apa itu maut dan kematian. Walaupun mungkin kelak manusia akan mati secara tubuh, tetapi roh kita sudah menerima tempat di dalam kekekalan. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah di mana kita sudah merdeka di dalam Kristus, karena kita sudah bebas dari hukum maut. Dan yang selanjutnya kita lihat adalah kita bebas dari kemerdekaan. Haleluya. Kita dibebaskan, atau yang ketiga adalah kemerdekaan dari hukum Taurat. Kita baca di dalam Roma pasal 7 ayat 6 dikatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam Kristus berarti kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, hukum Taurat itu mengurung kita, karena dikatakan dalam, kalau kita lihat bagaimana bangsa Israel, orang Yahudi yang mereka hidup di bawah hukum Taurat, mereka tidak bisa bebas dalam melakukan kebenaran Allah. Mereka merasa tertekan karena sifat hukum Taurat adalah satupun di antara hukum itu gagal, maka yang lain dianggap gagal, sehingga mereka tidak bisa menerima kebebasan yang sesungguhnya. Tapi kita tahu bahwa di dalam Kristus Yesus ada kasih karunia, bahwa perbuatan baik bukan menjadi jaminan keselamatan, tapi perbuatan baik itu adalah karena akibat daripada keselamatan di dalam Kristus, sehingga kita cenderung melakukan kebenaran dan kebaikan itu. Jadi kita patut bersyukur. Kemerdekaan yang kita alami dalam Kristus itu tidak membuat kita tertekan, tidak membuat kita merasa terkurung, tidak membuat merasa kita berat untuk melakukan segala sesuatu, tapi kita bersyukur karena kebaikan yang kita lakukan bukan supaya kita selamat, tetapi kebaikan yang kita lakukan adalah karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Kita sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, sehingga kita selalu ingin melakukan kehendak Allah dan kebenarannya, sehingga ucapan syukur itu terus mengalir dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah makna daripada kemerdekaan, adalah kemerdekaan adalah merdeka dari beban berat. Haleluya. Kita lihat dalam Matius pasal 11 ayat 26 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Kita tahu bahwa manusia itu hidup di dunia ini tidak terlepas dari namanya rintangan, beban berat. Persoalan selalu ada silih berganti. Tetapi Yesus berkata, datanglah kepadaku yang berbeban berat, maka dikatakan akan memberikan kelegaan. Marilah kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Mungkin saudara kasih sahabat Emmaus Shalom saat ini sedang menghadapi banyak masalah yang berat. Terlebih kita saat ini sedang menghadapi masalah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Ada banyak masalah-masalah yang baru yang kita sedang hadapi. Persoalan perekonomian, persoalan tentang bagaimana peraturan-peraturan yang selalu membuat kita tidak bisa bebas melakukan segala aktivitas kita, sehingga kita perlu menyadari saudara kasih bahwa kita butuh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata bahwa datanglah kepadaku yang berletih lesu, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Apa yang dimaksud di sini? Tuhan penuh kasih, Tuhan maha pengampun. Sering sekali waktu kita datang kepada Tuhan, kita merasa tidak layak, tetapi Tuhan menerima kita apa adanya. Selama kita datang dengan hati yang benar-benar serius, sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka kita harus tahu bagaimana Tuhan yang sudah mati di kayu salib, Dia memberikan kita kelegaan, Dia memberikan kita keselamatan. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, serahkanlah setiap persoalan-persoalan kita di masa-masa saat ini yang
kita anggap beban yang berat, karena Dia Allah Tuhan yang mengasihi dan penyayang. Dan akhir daripada renungan singkat ini, saya akan memberikan sedikit kesimpulan yang sederhana. Kristus telah memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga maut dan dosa tidak lagi berkuasa atas anak-anaknya, dan melakukan perbuatan baik, agar dunia melihat, agar dunia tahu melalui hidup kita, Kristus hidup, Kristus ada. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, salam damai sejahtera. Biarlah terus melampaui akal pikiran kita dan memberkati seluruh hidup kita, sehingga kemerdekaan itu benar-benar hidup dan nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Merdeka. Haleluya.